teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar matematika, melanjutkan yang kemarin juga, mengukur panjang. Kemarin Miss Bella sudah menerangkan dan kita sudah belajar bersama bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris, kemudian diubah menjadi dari sentimeter menjadi ke meter. Oke, sekarang kita mencoba mengukur panjang lengan dan kaki. Oke, kalian akan saling mengukur panjang lengan dan kaki. Nanti bisa di rumah dipraktekkan dengan keluarga ya. Teman-teman dapat mengukur panjang lengan dan kaki dengan penggaris atau mistar. Baiklah, ikutilah petunjuk berikut. Yang pertama, ukurlah panjang lengan dan kakimu masing-masing. Nah, yang kedua, menggunakan penggaris. Jangan menggunakan meteran roll ya. Kita menggunakan penggaris. Oke. Yang ketiga, ubahlah ukuran dalam sentimeter menjadi meter. Jadi diubah nanti. Nah, nanti formatnya atau bentuk tulisan kalian bisa seperti ini. Contoh 1. Panjang lenganku berapa? Apakah lengannya panjangnya 100 cm atau 50 cm atau 35 cm atau 75? Silahkan nanti ditulis seperti ini, kemudian diubah menjadi meter. Contoh ya, coba contoh di sini. Misal panjang lengan Miss Vela adalah 75 cm. Kemudian nanti diubah menjadi meter. Berapa? Kemarin bagaimana kalau dua angka? Ya, dihitung mundur ya, komanya ya. 1, 2. Nah, berarti di sini. Kalau tidak ada angkanya lagi, berarti tinggal dikasih 0. 0,75 meter. Nah, seperti ini ya. Coba nanti teman-teman mengukur panjang lengannya berapa, panjang kakinya berapa dalam satuan sentimeter, kemudian diubah menjadi meter. Sampai di sini paham ya? Oke, setelah ini Miss Vela akan melanjutkan ke subtema yang ketiga. Nah, kita menggunakan melanjutkan, maksudnya Miss Vela, ke subtema yang ketiga. Kalau tadi subtema yang kedua adalah pengalamanku di sekolah, sekarang subtema yang ketiga adalah pengalamanku di tempat bermain. Oke, kita baca bersama-sama ya. Aku senang bermain di taman bermain. Ada banyak teman-teman di sana. Aku bermain sepatu roda. Nah, di sini gambarnya pada bermain sepatu roda ya. Aku bermain lompat tali. Ada juga yang bermain lompat tali. Banyak pengalaman menarik saat bermain. Aku biasa menceritakan pengalaman menarik kepada teman-teman dan kedua orang tuaku. Oke, selanjutnya. Nah, kita melanjutkan yang tadi juga ya. Kalau yang tadi kita belajar bersama tentang ucapan tolong, sekarang kita mengungkapkan ungkapan permintaan maaf. Nanti ini di skip aja, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini ada orang-orang sedang bermain, teman-teman sedang bermain, tapi ada yang terjatuh, ada yang tidak sengaja, mungkin ini membuat jatuh temannya yang ini ya. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, walaupun tidak disengaja, kita harus meminta maaf. Nah, bagaimana meminta maafnya? Diawali dengan kata maaf. Maaf Edo, aku tidak sengaja tadi. Maafkan aku ya. Nah, seperti itu contohnya. Sampai di sini paham ya? Bagaimana tadi mengungkapkan atau membuat kalimat dengan kata tolong. Dan sekarang ini membuat ungkapan menggunakan kata maaf. Lanjut, yang selanjutnya.
Nah, ini kita juga melanjutkan yang tadi. Kalau teman-teman sudah mengukur lengan dan kaki, nah di sini nanti Miss Vela akan memberi pengetahuan baru bagaimana cara mengubah atau membalik dari sentimeter ke meter dan sebaliknya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Menggunakan ukuran panjang. Ahmad mengukur panjang balok dengan penggaris. Ternyata panjangnya berapa? Panjangnya 12 cm. Ya, panjang baloknya 12 cm ya. Satuan tersebut adalah cm dan meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau kemarin Miss Vela bilang 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, ini nanti kita coba membaliknya. Coba perhatikan gambar soal nomor 1. Tadi panjangnya ini ya. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita nanti kerjakan bareng-bareng. Panjang kayu 200 cm. Nah, 200 cm sama dengan berapa meter? Ya, kemarin sudah Miss Vela kasih tahu ya. Jawabannya adalah 2 meter atau bisa ditulis juga 2,00. Tapi biasanya kalau angka 0 ini tidak ditulis, tidak apa-apa. Jadi bisa hanya jawabannya 2 meter saja. Sampai di sini paham? Nah, coba nomor yang 2. Panjang tiang bendera adalah berapa ini? 3 meter. 3 meter sama dengan berapa senti? Kalau tadi 200 cm sama dengan 2, berarti kalau 3 meter sama dengan berapa? Ayo, sama dengan berapa? Sama dengan 300 cm. Sampai di sini paham belum? Karena apa tadi? Ya, karena 300 cm sama dengan 3 meter. Cuma dibolak-balik aja ya. Tinggal dibolak-balik. 3 meter sama dengan 300 cm. 300 cm sama dengan 3 meter. Paham ya? Ini cuma dibolak-balik saja. Coba nomor 3. Nomor 3 ini gimana ini? Panjang tali 500 cm. Panjang tali 500 cm. Panjang tali tersebut sama dengan berapa meter? Kalau 500 cm berarti di sini ditulis 5 meter. Ya, paham ya? Sekarang nomor 4. Panjang halaman rumah 700 cm. 700 cm sama dengan berapa meter? 7 meter. Insya Allah sudah paham ya sampai di sini ya. Panjang sekarang nomor 5. Panjang ruang kelas adalah 10 meter. Nah, bagaimana ini? 10 meter gimana? Diubah menjadi senti. Tinggal ditambahi 2 0. 1 0 tambahi 0 2. 0 0. Nah, berarti jawabannya panjang ruang kelas adalah 10 meter sama dengan berapa ini? Nolnya 3. 1000 cm. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Semoga sudah paham ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Jadi misal ada, coba misalnya tambahi soal lagi ya. 6. Panjang halaman sekolah. Halaman sekolah. Berapa? Misal 50 meter. Sama dengan berapa senti? Tinggal dikasih 0,2. Ya, dikasih 0-nya 2 ditambah 0-nya 2. 50 ditambah 0-nya 2. 1, 2 cm. Jadi jawabannya adalah 5000 cm. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham?
Semoga teman-teman sudah paham ya. Baiklah, kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Nah, mengukur panjang. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda berikut menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda berikut dari yang paling panjang. Nah, di sini ada banyak benda-benda ya. Nanti teman-teman boleh mencari benda-benda yang ada di rumah. Sebanyak berapa ya? Sebanyak 6. 6 benda, silahkan teman-teman mengukurnya. Kemudian setelah diukur, nanti silahkan teman-teman mengurutkan. Ya, mengurutkan benda-benda dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Nanti silahkan diurutkan jumlahnya. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada soal lagi buat memperdalam pemahaman teman-teman semua. Miss Bella bacakan ya. Yang pertama, Ayah Ahmad memiliki kayu berukuran panjang 3 meter. Ahmad meminta sepotong kayu sepanjang 50 cm. Berapa sisa kayu yang telah dipotong? Nah, ini cara mengerjakannya. Cara mengerjakan. Ya, Adi, Ayah Ahmad memiliki kayu berukuran panjang berapa? 3 meter. 3 meter. Nah, jika diubah ke dalam satuan sentimeter, 3 meter berarti berapa sentimeter? Ya, betul. Jawabannya adalah 300 sentimeter. Nah, kemudian, belum selesai ya ini ya. Kemudian Ahmad meminta sepotong kayu sepanjang 50 cm. Kita ubah dulu ya, tadi satuannya biar sama-sama cm. Kemudian Ahmad meminta berapa tadi? Meminta 50 cm. Berarti kita tulis di sini 300 cm dikurangi, karena tadi kayunya dipotong ya, 50 cm. Berapa? 300 cm dikurangi 50 cm. Berapa hasilnya? Silahkan dikurangi coba. Ada yang sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah 250 cm. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Nomor 1 seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Ini teman-teman cukup memperhatikan saja. Nanti biar pemahaman teman-teman tambah dalam. Nomor 2 lagi ya. Ibu Ana membeli kain sepanjang 5 meter. Beliau memotong kain sepanjang 150 cm. Beliau ingin membuatkan baju untuk Ana. Berapa sentimeter sisa kain ibu? Nah, jawab lagi ya. Jawab. Kita ubah dulu yang meter menjadi sentimeter. Diubah 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Ditambah 0,2 ya. 500 sentimeter. Kemudian baru dikurangkan karena tadi Ibu Ana memotong sepanjang berapa ini? 150 cm. Jadi bisa ditulis 500 cm dipotong berarti dikurangi 150 cm. Berapa hasilnya? Yo, silahkan teman-teman menghitung. 500 cm dikurangi 150. Ada yang sudah ketemu? Berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 350 cm. Paham belum? Ini teman-teman. Lagi ya, ada soal satu lagi. Ini Miss Bella hapus dulu.
Oke, nomor 3. Melani memiliki pita merah sepanjang 2 meter. Pita tersebut dipotong 70 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeter sisa pita Melani? Sama ya, tadi diubah ke sentimeter terlebih dahulu. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Ditambahi nolnya 2. 2 tambah nolnya 2. 1, 2. Jadi 200 cm. Kemudian baru dijawab atau dikurangi. Kemudian baru dikurangi. Berapa tadi? 200 cm dipotong atau dikurangi 70 cm. Sama dengan berapa? 200 cm dikurangi 70 cm. Coba teman-teman silahkan menghitung. Menghitung lagi. Jawabannya berapa? Ada yang sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah 130 cm. Jadi, pita Melani, sisa pita Melani adalah 130 cm. Sampai di sini semoga teman-teman sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan slide yang ke berikutnya, yang selanjutnya. Nah, setelah tadi ini permintaan maaf. Ya, tadi kita sudah belajar tentang permintaan tolong. Nah, selanjutnya kita belajar lagi menggunakan ungkapan permintaan maaf. Di sini ada siapa ini? Ada Titus dan Rasti. Ini namanya Titus, ini namanya Rasti. Nah, Titus, maafkan aku tidak bisa hadir ke acara ulang tahunmu kemarin. Terus Titus menjawab, tidak apa-apa Rasti, semoga lain kali bisa ya. Nah, ini contoh ungkapan permintaan maaf. Apakah teman-teman semua pernah melakukan kesalahan kepada teman? Pernah tidak? Melakukan kesalahan kepada teman, kepada adik, bunda, ayah, dan teman-teman di sekitar. Nah, apakah teman-teman meminta maaf untuk kesalahan yang pernah dilakukan? Apakah teman-teman semua ketika melakukan kesalahan itu meminta maaf? Ya, harapannya ketika kita melakukan kesalahan, membuat orang lain tidak nyaman, kita meminta maaf ya, walaupun kita melakukan perbuatan itu tidak sengaja. Tapi kita harus tetap meminta maaf. Oke, lanjut. Semoga itu juga sudah bisa paham ya, teman-teman ya. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi yang matematika. Kita lanjut yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba mencocokkan alat ukur ini untuk mengukur apa. Kegunaan alat ukur. Nah, berikut di bawah ini macam-macam alat ukur. Alat-alat ukur berikut menggunakan satuan meter dan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat berikut. Ini ada penggaris yang berbentuk segitiga, kemudian ada meteran roll atau meteran siput ya. Kemudian ada meteran pita dan di sini ada jangka sorong. Coba kita jawab bersama-sama soal nomor 1. Bulani adalah penjahit. Sebelum memulai menjahit, dia memotong-motong kain. Untuk mengukur panjang kain yang akan dipotong, Bulani menggunakan yang mana? Apakah menggunakan penggaris, atau menggunakan meteran roll, atau menggunakan meteran pita, atau menggunakan jangka sorong? Ya, menggunakan meteran pita, meteran pita.
atau meteran badan juga bisa. Meteran badan. Lanjut, nomor 2. Pak Danu seorang pandai besi. Teman-teman tahu pandai besi? Pandai besi itu pekerjaan yang membuat atau memanaskan besi untuk dibentuk menjadi sebuah alat. Contohnya ada yang membuat celurit, membuat pisau, dan lain sebagainya. Dia memotongi besi sebelum dipasangkan ke bahan lain. Untuk mengukur panjang besi yang akan dipotong, Pak Danu menggunakan apa? Ayo, biar dia simetris, biar dia bisa bagus. Kira-kira menggunakan apa? Bisa ya, bisa menggunakan cangka sorong atau menggunakan meteran roll. Nanti ditulis jawabannya di sini. Lanjutnya nomor 3. Rasti hendak membuat kado bagi temannya yang berulang tahun. Dia memerlukan pita sepanjang 80 cm. Untuk mengukur panjang pita, Rasti menggunakan apa? Penggaris, meteran roll, meteran pita, atau jangka sorong. Boleh, nanti silahkan teman-teman memilih beberapa alat ukur yang ada di gambar ini. Kira-kira mana yang cocok untuk mengukur pita. Sampai di sini ya. Oke, yang selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengukur tinggi badan. Ini ada beberapa siswa ya yang diukur tinggi badannya. Sudah ada di sini. Hasil pengukuran tinggi badan 1. Rasti adalah 117 cm, Titus 122 cm, Togar 116, Wayan 109, Ana 113. Silahkan nanti teman-teman mengurutkan mana yang paling banyak diurutkan ya, diurutkan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Diurutkan berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan. Kira-kira siapa yang nomor 1, 2, 3, dan... Nah, insya Allah teman-teman sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tetap semangat selalu belajar di rumah. Dari Miss Vela cukup. Jika ada kekurangan dan ada banyak salah dari Miss Vela mohon maaf yang sebesar-besarnya. Miss Vela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.